Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak, Ibu, Ananda, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa bersama-sama sampai kepada Ramadan yang ke-26. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadah yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada bulan Ramadan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ampuni dosa-dosa kita. Dan kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan mendapat predikat orang-orang yang bertakwa. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak, Ibu, Ananda, hadirin yang berbahagia. Ramadan disebut dengan Syahrus Siyam, di mana pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa. Selain itu juga Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Kenapa demikian? Karena pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Baik Al-Quran itu diturunkan dalam fase yang disebut dengan Al-Quran turun secara menyeluruh ke langit dunia, ataupun Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, dengan demikian Syahrul Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Barangkali ketika di luar Ramadan kita tidak pernah membaca Al-Quran, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa mulai membaca Al-Quran. Ataupun di luar bulan Ramadan kita baca Al-Quran namun hanya sedikit, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa kita perbanyak. Dan kalaupun sudah banyak, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semakin banyak lagi. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak, Ibu, Ananda, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan materi berkaitan dengan tafsir surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Surah Al-Alaq merupakan surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Yaitu manuzila qablal hijrah. Yaitu Al-Quran atau surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, surah Al-Alaq ini secara tartibun nuzul dia merupakan surah yang pertama
Karena disebutkan adalah wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Akan tetapi secara tartibul mushaf, secara urutan mushaf, surah Al-Alaq ini merupakan surah yang ke-96 dari 114 surah yang ada di Al-Quran. Nah, ada peristiwa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, apa keadaan, apa hal yang terjadi kepada beliau sebelum beliau menerima wahyu yang pertama ini? Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwa beliau mengatakan, hubbiba ilayyal khala. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beliau dicintakan atau terdorong ingin menyendiri. Nah, jadi ketika itu ada suatu keinginan di dalam diri beliau terdorong untuk menyendiri. Sehingga pada ketika itu beliau menyendiri di Gua Hira, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Apa yang beliau lakukan di situ? Yaitu beribadah, yata'abbad atau yatahannath. Beliau beribadah di dalam gua. Tentunya dengan membawa bekal. Sampai nanti akhirnya bekal beliau habis, maka beliau kembali lagi kepada keluarga beliau, dan beliau kembali lagi ke Gua Hira untuk beribadah. Sampai pada suatu masa datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini. Maka ketika itu Jibril memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra", bacalah. Namun Nabi menjawab, "Ma ana biqari", aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diulangi oleh malaikat Jibril yang ketiga kalinya, tetap Nabi menjawab, "Iqra", baca, kata Jibril. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari", aku tidak bisa membaca. Sampai kemudian Jibril membacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Nah, peristiwa ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 pada bulan Ramadan, dan ada juga yang mengatakan pada tanggal 27 Ramadan. Jadi terjadi juga di bulan suci Ramadan. Namun yang disepakati oleh para ulama bahwa kejadian ini terjadi pada malam hari. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di sana ada kata Iqra, yang mana kata Iqra ini terambil dari kata qara'a, yang makna asalnya berarti jamaah, artinya menghimpun. Artinya apa? Ketika kita membaca, itu pada dasarnya kita menghimpun huruf demi huruf, sehingga menjadi kata, kata demi kata menjadi sebuah kalimat. Jadi makna asalnya adalah jamaah yang berarti menghimpun. Namun ulama menjelaskan Iqra di sini juga bisa bermakna yang lebih luas. Artinya telitilah,
amatilah. Sehingga iqra di sini bisa berarti perintah membaca, bisa juga berarti perintah untuk meneliti, mengamati apa yang ada di sekitar kita. Tapi yang menjadi titik tekannya adalah bahwa kita disyaratkan dalam membaca itu, yaitu dengan bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, huruf B di sini, ulama tafsir menjelaskan bisa bermakna atau berarti hanya sebagai sisipan. Artinya, iqra bismi rabbika artinya bacalah nama Tuhanmu. Artinya, sebutlah nama Tuhanmu, ingatlah nama Tuhanmu. Jadi B di situ hanya sebuah sisipan saja. Bisa juga dia bermakna menyertakan. Nah, ini yang biasanya kita artikan, bacalah disertai dengan menyebut nama Tuhanmu. Tapi ada juga yang mengatakan bi di sini bermakna demi. Maka dalam artian ini bisa diartikan iqra bismi rabbika, bacalah demi nama Tuhanmu. Artinya kita membaca, kita mengamati, kita meneliti itu demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan demi yang lain. Demi sifatnya duniawi misalnya, bukan seperti itu, tapi bacalah demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyertakan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kemudian ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sekarang kita masuk ke kata al-insan dulu, ya. Al-insan di sini maksudnya adalah zuriyah Adam, keturunan Nabi Adam. Ya, sebagaimana kita ketahui, Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Jadi ada pengecualian, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa dalam hal penciptaan di sisi Allah sama saja seperti Nabi Adam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Kemudian Allah berkata, kun fayakun. Jadilah, maka dia jadi manusia. Artinya apa? Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempertegas, kalau kalian heran dengan keadaan Nabi Isa itu lahir tanpa ayah, maka sesungguhnya kejadian Adam itu lebih mengherankan lagi. Kenapa? Karena dia tanpa ayah dan tanpa ibu. Nah, dalam ayat ini bisa kita pahami bahwa Nabi Adam dan Nabi Isa termasuk dalam kategori insan yang dimaksudkan di ayat yang kedua ini, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia min 'alaq. Apa yang dimaksud 'alaq? Ulama tafsir banyak yang mengartikan dengan segumpal darah, ya. Min 'alaq, dari segumpal darah. Namun ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang bergantung di dinding rahim. Nah, tentunya kalau dengan makna yang seperti ini, berarti sejalan dengan teori embriologi, di mana disebutkan bahwa proses terjadinya kehamilan atau terjadinya manusia itu, yaitu ketika zigot yang berhasil menempel di dinding rahim seorang perempuan atau seorang ibu. Namun ada juga yang mengartikan min 'alaq ini dari sesuatu yang bergantung, bukan bergantung di dinding rahim tersebut, tetapi
Bergantungnya itu dalam makna sifat. Artinya manusia itu diciptakan bahwa keadaannya itu selalu bergantung kepada manusia yang lain. Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia selalu bergantung dengan orang lain. Tentunya juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surah Al-Anbiya. Di sana disebutkan khuliqal insanu min ajal. Sesungguhnya manusia itu diciptakan min ajal. Ya. Sifatnya terburu-buru. Artinya di sini berbicara sifat. Nah, begitu juga khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia min 'alaq, dari sifat yang bergantung. Nah, ini salah satu penafsiran yang dikemukakan oleh para mufassir. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk ke ayat yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang paling pemurah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang Iqra yang kedua kalinya, sebagaimana tadi sudah disebutkan di ayat yang pertama. Kalau kita mau memahami Al-Quran dari dahulu sampai sekarang, itu tidak berubah. Al-Qurannya tetap sama, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Namun, ketika kita mengulangnya, membacanya, memahaminya, maka ada saja ilmu yang baru, ada saja pemahaman yang baru yang bisa kita dapatkan, meskipun yang kita ulang itu adalah Al-Quran yang sama dari dahulu sampai sekarang. Inilah kalau kita mau mengulang-ulang membaca Al-Quran. Atau hal yang lain, dunia ini seluruhnya dari dahulu sampai sekarang itu juga sama, ya, apa yang kita lihat sekarang. Tapi kalau kita selalu mengulang untuk berpikir, untuk mentadaburinya, maka selalu saja ada hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam dunia ini. Nah, inilah salah satu daripada maha pemurah yang Allah miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemurah, yang paling pemurah. Salah satunya dia memberikan ilmu yang banyak kepada kita. Jikalau kita mau mengulang dengan membaca, baik membaca Al-Quran ataupun membaca alam semesta ini sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga salah satu yang menjadi sifat pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak kepada seluruh manusia ini, baik dia beriman ataupun tidak beriman, semuanya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu hitung dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat banyak. Itulah salah satu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pemurah, paling pemurah. Kemudian ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang dia telah mengajarkan dengan pena. Al-Imam Qatadah menyebutkan al-qalam, pena ini merupakan nikmatun minallahi 'azimatun. Laula dzalika lam yakun wa lam yasluh 'aishun. Al-qalam, pena itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau tanpa pena itu, maka kehidupan yang ada sekarang ini tidak bisa berjalan dengan baik.
tidak bisa berjalan dengan semestinya. Ya, tentu sebagaimana kita ketahui aspek kehidupan kita ini selalu atau tidak terlepas dari yang namanya tulisan, tidak terlepas yang namanya apa yang bisa kita baca, dan itu tentunya dengan perantara yang namanya al-qalam atau pena. Kenapa dikatakan al-qalam? Maka ulama menyebutkan summiyal qalamu qalaman li'annahu yuqlamu bihi kama yuqlamu minad dhufur. Disebut atau dinamakan qalam itu dengan pena itu dengan qalam karena dia itu dipotong, ya, sebagaimana dipotongnya kuku. Nah, jadi pena itu dipotong ketika untuk menulis. Tentunya kita mengenal pena zaman dahulu, ya, dipotong, kemudian berikan ke tinta untuk menulis. Nah, sehingga dikatakan li'annahu yuqlamu bihi kama yuqlamu minadh dhufur. Dia dipotong sebagaimana dipotong kuku. Nah, jadi dinamakan qalam. Pemirsa ceramah Ramadan, ukhuwah, Bapak, Ibu, Ananda, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Kalau di ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzi 'allama bil qalam, dia telah mengajarkan dengan pena. Maka ada juga yang namanya ilmu itu, ada yang kasbi, ada yang wahbi, ya. Yang kasbi tentunya dengan belajar, dengan membaca, itu bisa didapatkan ilmu. Tapi ada juga ilmu yang dinamakan ilmu wahbi, ya. Contohnya seperti ilmu laduni, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa perantara pena, tanpa perantara belajar. Tentunya ini diberikan kepada orang-orang yang khusus. Atau dia bisa juga bermakna 'allamal insana ma lam ya'lam, bahwa disebutkan di situ yaitu Nabi Adam. Ketika beliau diciptakan, maka beliau belum tahu apapun sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia telah mengajarkan Adam seluruh nama-nama yang ada di dunia ini, sehingga Nabi Adam mengetahui apa yang sebelumnya beliau tidak ketahui. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak, Ibu, Ananda, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah sama-sama kita renungkan lagi apa yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu dari malaikat Jibril. Di sana malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Iqra", bacalah sebanyak 3 kali. Dari sini kita bisa mengambil pesan. Artinya, Iqra yang pertama, kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Membaca tentunya dengan bacaan yang bagus, dengan tahsin, dengan tajwid. Kemudian, Iqra yang kedua, maka di sini pesannya selain membaca, maka kita juga harus memahami atau mentadaburi apa yang kita baca tersebut. Sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan, ketika menyebutkan haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan haqqa tilawatih itu maksudnya apa? Yaitu ayyashtarika bihi al-lisanu wal-aqlu wal-qalbu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran,
maka menyatu antara lisan, kemudian akal, dan juga hati. Maksudnya seperti apa? Al-lisan yurattil. Lisan itu membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid, dengan tahsin. Kemudian wal aqlu yutarjim. Akal itu memahami, menerjemahkan apa yang kita baca tersebut melalui lisan. Kemudian wal qalbu yatta'id. Kemudian hati itu bagiannya tersentuh atau mengambil pelajaran dari apa yang kita baca. Sehingga disebutkan ayyashtarika fihi al-lisanu wal aqlu wal qalbu. Al-lisanu yurattil wal aqlu yutarjim wal qalbu yatta'id. Kemudian iqra yang ketiga, maka di sini pesannya selain kita membaca apa yang ada di Al-Qur'an, mentadaburinya, memahaminya, maka kita juga disuruh membaca dari alam, karena alam semesta ini merupakan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat kauniyah. Sehingga selain kita membaca Al-Quran, maka bacalah juga alam ini, karena sesungguhnya alam ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Khaliq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang telah menciptakan. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, Tuhan kita yang menciptakan Al-Khaliq. Nah, barangkali sampai di sini apa yang bisa disampaikan mengenai tafsir surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan di sisa Ramadan apa yang kita laksanakan, kemudian apa yang kita amalkan, terkhusus lagi apa yang kita baca dari ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim bisa diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Dan nantinya kita keluar dari Ramadan ini bisa mencapai predikat orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sampai di sini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.